Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya sebuah dirahmati Allah, sebelumnya belum niat i'tikaf, kemudian nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk ayat yang baru, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari hadis dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendengar Rasulullah bersabda, la akhafu ala ummati illa thalathata khilalin. Saya tidak khawatir, kata Rasul. Ini hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah terhadap umatnya. La akhafu ala ummati, saya tidak khawatir terhadap umatku illa thalathal khilal, kecuali 3 celah. Ini yang paling dikhawatirkan Rasul. 3 celah ini yang bisa menghancurkan umat Islam, yang sudah dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sudah diwanti-wanti sama Rasul semenjak 14 abad sebelum ini. Yang pertama, an yakthura lahumul mal fayatahasadu fayaqtatilu. Itu yang pertama, bahwa banyak bagi mereka harta, kemudian fayatahasadu, saling hasud sesama mereka, saling iri, saling mendengki, fayaqtatilu, kemudian saling membunuh. Ini ya, sudah terjadi. Sekarang kalau kita lihat peperangan baik di Timur Tengah, di penyebab utama fulus. Baik terjadi peperangan di Yaman, peperangan di Suriah, peperangan di Irak, penyebab utama karena fulus. Antar diangkat isu-isu Syiah, itu Syiah, ini Sunni. Perang Syiah Sunni, benar tidak? Syiah Sunni sudah wujud, sudah ada di Yaman misalkan, contohnya yang tempat yang saya tahu lah, di Sunni Syiah, mereka sudah hidup dari dulu, bukan dari sekarang, dari 10 abad sebelumnya mereka sudah hidup berdampingan, malahan saling menikahi, suaminya Sunni, istrinya Syiah, atau sebaliknya, entar dari bapaknya Sunni, anaknya Syiah, atau bapaknya Syiah, anaknya Sunni, mereka saling menikahi, bisa hidup bareng. Kenapa enggak perang? Kalau misalkan perang benar-benar karena isu agama, karena isu sunnah Syiah, berarti dari dulu seharusnya harus perang, karena sunnah Syiah itu sudah ada di kalangan di kehidupan mereka dari puluhan abad. Tapi kenapa yang terjadinya sekarang? Karena ini alasan. Yakthura lahul mal fayatahasadu fayaqtatilu. Saling hasud ini tergantung. Ada yang pertama, derajat paling rendah antar satu manusia, antar individu manusia, si A dengan si B. Kemudian lebih tinggi lagi antar kecamatan. Jadi kecamatan A iri melihat kecamatan B. Kemudian naik lagi antar provinsi. Provinsi A Masya Allah maju, provinsi B iri, sehingga berusaha menjatuhkan. Kalau di sebagian negara itu antar kabilah dengan kabilah yang lain, sampai derajatnya antar negara dengan negara. Dan seperti ada sebagian negara di Timur Tengah nggak mau negara kawannya maju, akhirnya perang. Ketika perang untuk supaya dianggap sah dalam agama, karena mereka semuanya Muslim, supaya dianggap ini perang ini halal dalam agama Islam, barulah angkat isu-isu agama. Oh, mereka itu Syiah,
mereka itu Syiah, apa nama Syiah penyembah berhala Majusi boleh diperangi. Nah, itu semua isu-isu agama diangkat sebagai untuk cari alasan, sebagai alasan pembenaran. Tapi yang tujuan, yang penyebab utama ini nih, yang hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An yakthura lahumul mal. Kalau kita lihat negara Saudi misalkan, paling kecil negara. Dulu negara miskin, nggak ada apa-apa. Ketika dibuka harta sama Allah, dibuka pintu minyak sama Allah. Oh, jadi negara kaya. Akhirnya situ terjadi fayatahasadu, kemudian saling iri antar mereka, fayaqtatilu, yang kemudian ujung-ujungnya saling membunuh antar mereka. Yang pertama itu, yang kedua yang dikhawatirkan Rasul, an yuftah lahumul kitab, dibukakan baginya akan kitab Al-Quran, dibukakan pemahaman tentang Al-Quran, dibukakan mudah untuk mengkaji Al-Quran. Apalagi zaman sekarang kalau pengen buka Al-Quran dimanapun bisa, Google apa kurang terjemahan ayat ini, tinggal klik di Google, saat itu keluar. Itulah yuftah lahumul kitab. Jadi Al-Quran dibuka selebar-lebarnya depan mereka. Pengen kajian Al-Quran versi apapun ada. Mau versi Syiah ada, versi Sunni ada, versi Wahabi ada, versi versi termasuk versi orientalis, lengkap. Yuftah lahumul kitab. Apalagi zaman sekarang semua manusia seolah-olah mufassir. Baik dia pernah, sampai orang berani menafsirkan Al-Quran belum pernah mempelajari namanya ilmu nahwu, ilmu paling dasar minimal untuk memahami Al-Quran. Gak pernah belajar ilmu itu, tiba-tiba nafsir Al-Quran. Ketika menafsirkan Al-Quran seolah-olah beliau ini bisa mengalahkan Imam Syafi'i, bisa mengalahkan Imam Mufassirin. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yuftah lahumul kitab, dibukakan kitab bagi mereka. Mudah, siapa saja sekarang bisa mengakses Al-Quran dengan pemahaman yang jutaan pemahaman. Kemudian fayakhudhuhul mu'min liyabtaghi ta'wilah, kemudian diambil Al-Quran oleh seorang mukmin, mereka mencari-cari ta'wil ayat mutasyabihat tadi, sibuk sama ayat mutasyabihat. Seolah-olah dalam Al-Quran, dalam pemikiran mereka cuman Ar-Rahman ala arsy istawa, yadullah fawqa aydihim, sedangkan ayat-ayat muhkamat yarmi alal haid, seolah dibuang ke dinding, enggak pernah dilihat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya, tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang sesuai dengan ayat yang kita baca beberapa hari sebelumnya. Yang terakhir warasikhuna fil ilmi yaquluna, yang terakhir wa an yazdad ilmuhum fayad'u wa la yus'alu anhu. Kemudian yang terakhir, bahwa bertambah ilmu mereka, kemudian mereka sia-sia, fayad'u, mereka letakkan dan tidak pernah bertanya tentang ilmu. Artinya ilmu keislaman hilang dengan sendirinya. Tidak ada lagi, bahkan kalau enggak salah Syekh Sufyan Ats-Tsauri, wallahu a'lam, kalau enggak beliau orang lain. Beliau pernah mendatangi satu tempat sampai setahun 2 tahun beliau di situ, enggak ada yang nanya ilmu. Artinya ilmu beliau hilang. Ilmu beliau tidak bermanfaat. Akhirnya daripada beliau tinggal di situ ilmunya hilang begitu saja, enggak ada yang manfaatin, keluar bungkus pakaian keluar, lari di tempat yang lain. Lari tempat yang lain yang di situ ilmunya bermanfaat. Karena ilmu seseorang bisa jadi satu tempat enggak dimanfaatkan, tapi di tempat lain bakal bermanfaat. Makanya tugas seorang ulama ketika ia menempati sebuah tempat yang di situ ilmunya tidak dimanfaatkan, tidak ada yang mau belajar kepadanya, tidak ada yang mau menanyakan keilmuannya, daripada ilmunya habis dengan sendirinya. Lebih baik keluar, nyari tempat yang lain yang kira-kira ilmunya itu hidup. Ini nih, yazdad ilmuhum fayad'u wa la yas'alu anhu.
bahwa bertambah ilmu bertambah. Kemudian diletakkan itu ilmu, wala yasalu anhu, ya ujung-ujungnya enggak ada orang yang bertanya. Akhirnya ilmu hilang dengan sendirinya, dan kemudian dicabut ruh seorang ulama, 1-2 ulama, baru kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah berpulang seorang ulama lampu penerang Islam. Padahal ketika beliau masih hidup enggak pernah belajar juga. Ketika beliau meninggal baru pura-pura sedih, oh sudah meninggal ulama lagi, ya ini dunia sudah mulai gelap lagi. Padahal ketika masih hidup kita juga enggak pernah berilmu, tidak pernah mau berguru, tidak pernah mau mengambil ilmu darinya. Makanya ketika disebutkan nanti salah satu tanda kiamat dengan dicabutnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggal para ulama. Meninggal satu, habis semua ilmu yang ada di dadanya, di hatinya, habis hilang. Nah, itulah yang salah satu hal yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari semenjak 14 abad sebelum sekarang. Kemudian kita lanjutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru lan tughni 'anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguh orang yang kafir. Ini kafir ini sebagian mufassirin mengartikan seluruh orang kafir dari zaman dulu sampai hari kiamat, semua orang kafir. Tapi ada juga sebagian mufassir mengartikan orang kafir di sini khusus ke Nasrani Najran. Najran ini satu daerah yang ada di Saudi, dulunya Yaman, kemudian dicaplok sama Saudi, jadi sekarang jadi bagian Saudi. Masyarakatnya kalau adatnya masih adat Yaman, ya. Pakaiannya, kehidupannya adat istiadat mereka. Tapi untuk letak geografisnya itu masuk ke bagian Arab Saudi sekarang. Nasrani Najran, daerah Najran. Jadi karena kisah sebelumnya dari mulai surah Ali Imran, semua ayat dari mulai Ali Imran sampai berapa ayat yang kita baca yang terakhir, itu semua diturunkan diturunkan ketika sebagian Nasrani Najran mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdiskusi dengan Rasul tentang ketuhanan. Akhirnya Allah turunkan beberapa ayat di surah Ali Imran, di awal-awal Ali Imran sebagai bahan diskusi dengan kaum Nasrani Najran. Sehingga sebagian mufassir ini kata mereka innal ladzina kafaru, orang kafir ini artinya Nasrani Najran, karena mereka yang berdiskusi dengan Rasul. Wakila, ada juga pada sebagian mufassir mengatakan maksudnya kufar Mekah, musyrik Mekah, kufar Mekah. Wa ala kullin fal ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Tapi ala kulli hal, kata ulama, yang dilihat itu adalah umum lafaznya umum, sudah artinya semua orang kafir dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat, semua orang kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguh orang-orang yang kafir. Kafir itu pada dasarnya kafara yakfuru, artinya menutup. Sehingga orang kafir, kenapa dinamakan kafir? Karena dia tertutup dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kafara, tertutup dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak ada istilah non muslim, ya kafir. Apa bedanya kafir dan muslim? Non muslim ya kafir. Enggak ada bedanya. Kafir artinya orang yang tertutup dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kafir. Innal ladzina kafaru, sesungguh orang-orang kafir, lan tughniya, lan tidak sama sekali, tidak sama sekali, tughni artinya di sini ay tadfa, tidak mencegah ataupun tidak menolak. Lan tughniya, tidak mencegah dari mereka oleh harta mereka dan juga tidak oleh anak-anak mereka. Nah, itu semua harta mereka, anak mereka
tidak bisa mencegah dari Allah akan sesuatu pun. Artinya tidak bisa mencegah dari azab Allah sedikit pun. Jadi baik anak mereka, karena ini semua kalau di dunia, kalau di dunia yang menjadi penghalang seseorang untuk dihukum ya dua ini. Orang ada kala punya anak, ada kala punya harta. Itulah kekuatan yang dimiliki manusia ketika di dunia untuk terbebas dari yang namanya hukuman. Nah, yang dua ini. Makanya Allah di hari kiamat menyebutkan ini, hari kiamat tidak bisa satupun, apapun yang kalian jadikan di dunia sebagai tameng sehingga kalian tidak bisa dihukum, itu di hari kiamat tidak bakal bisa mencegah dari azab Allah. Karena di dunia, kalau kita lihat misalkan dihukum Indonesia, hukum dunia, orang kalau punya anak artinya anaknya yang pengaruhi, anaknya yang punya pengaruh ordal, lewat semua deh, semua bebas. Makanya banyak dari orang tua pengen anaknya naik supaya dia bebas. Anak yang bisa membebaskan seorang dari hukuman. Apalagi kalau anaknya tinggi, sudah bapaknya mau lakuin apa aja dibebas sama anaknya. Oh ini bapak saya lewat. Ya kan bapaknya melanggar lalu lintas, terus yang jadi polisi Kapolresnya anaknya, lewat. Dengan telepon, nak tolong ini bapak lagi ditilang. Ya pak lewat aja. Anak. Nah di dunia itu yang menjadi penghalang dari hukuman dua itu. Yang pertama anak, yang kedua harta. Anak tidak ada, ataupun anaknya tidak tinggi pangkatnya, tapi punya harta banyak. Hari ini masuk penjara misalkan, besok keluar, tebus. Malahan jangankan mau masuk penjara, sebelum masuk penjara sudah lewat. Kasih ke jaksa 2M, kasih ke pengacara 2M, lewat, lulus. Dari awalnya tersangka, turun jadi saksi, dari saksi ya udah bebas. Nah, ini dunia, hukum dunia. Tapi di hari kiamat Allah menyebutkan ini, lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sungguh orang kafir tidak sama sekali bisa mencegah dari mereka oleh harta mereka, dan juga anaknya tidak bisa mencegah dari Allah, ay min azabih, dari hukuman Allah, dari azab Allah. Jadi harta mereka, anak mereka tidak bisa mencegah dari azab Allah syai'an, sesuatu pun, sedikit pun tidak bisa mencegah. Anaknya malahan justru nanti di hari kiamat yang harus kita ketahui bahwa anak kita menjadi musuhnya. Anak kita nanti di hari kiamat yang menjadi musuh kita. Ya ayuhan nasu, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nasu taqu yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Wahai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, ittaqu yawman, takutlah kalian ke suatu hari, la yajzi walidun an waladih, seorang bapak tidak bisa menebus anaknya, wala mauludun huwa jazin an walidih, begitu juga seseorang anak tidak bisa menebus bapaknya. Semua nafsi-nafsi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Yauma yafirrul mar'u min akhihi, di hari di mana seseorang itu berlari dari saudaranya. Di hari kiamat enggak berlaku saudara nasab. Firrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Nah, jangankan saudara dari bapak ibunya di dunia yang menjadi tempat untuk berlindung,
Tapi di hari kiamat wa yafirrul mar'u wa ummihi wa abihi, dia berlari dari ibu dan bapaknya. Jadi artinya bapak dan ibu, siapapun bapaknya, siapapun ibunya, anaknya tidak bisa menjadi bapak atau ibunya sebagai perlindungan, malahan dia berlari dari ibu. Di bapak wa yafirrul wa abi wa sahibatihi wa bani, dan kawan-kawannya dan dari anaknya sekalipun di hari kiamat. Bapak lari dari anaknya. Kenapa? Alasannya likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Karena setiap orang di hari itu kulli imri'in minhum, setiap orang di hari itu yawma idzin sya'nu yughni. Setiap orang di hari itu punya sya'nu, punya urusan pribadi yang membuat dia enggak sempat mikirin orang lain. Itu hari kiamat. Di dunia ya silahkan kita berbangga dengan anak dunia. Oh, anak saya, Masya Allah, anak saya doktor, anak saya profesor, anak saya dokter spesialis, anak saya ini, silahkan di dunia ambil. Silahkan kali anak saya presiden, anak saya kapolres, silahkan di dunia. Tapi ingat di hari kiamat itu anak jadi musuh kita. Di hari kiamat itu anak yang jadi musuh. Itu harta yang jadi musuh dari kiamat. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa sahibatihi wa bani kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Di ayat yang lain Allah katakan al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Al-akhilla artinya kawan dekat, khalil kawan dekat. Al-akhilla semua kawan-kawan dekat yang di dunia, Masya Allah, kemanapun berdua, bisnis berdua, semua berdua, kawan terdekat. Al-akhilla yawma idzin, giliran hari kiamat, ba'dhum li ba'dhin adu, sebagian mereka menjadi musuh untuk sebagian lain. Jadi musuh, kawan dekat nanti ketika ada hari kiamat jadi musuh. Illal muttaqin. Ini doang, kecuali hubungan kawan yang berlandaskan takwa. Artinya ntar di hari kiamat cuman muttaqin yang bisa di dunia jadi teman, di akhirat masih menjadi teman. Artinya hubungan yang berlandaskan takwa adalah hubungan yang kekal. Hubungan yang kekal sampai di hari kiamat mereka masih berhubungan. Tapi kalau yang enggak, kalau sekedar kawan untuk kemaslahatan, giliran untung datang, giliran buntung lari, giliran masalah politik jadi kawan, giliran lawan politik jadi musuh. Ini enggak. Ini di hari kiamat jadi musuh. La ilaha illallah. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sesungguhnya orang yang kafir tidak akan sama sekali menolak, mencegah dari mereka harta mereka dan anak mereka, tidak bisa mencegah dari Allah, artinya ay azabih, dari azab Allah akan sesuatu pun. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itu adalah waqudun nar. Waqud artinya alat untuk alat bakar. Di dunia mungkin ya bensin, minyak dunia, terus apa lagi, kayu bakar. Di hari kiamat yang menjadi alat bakarnya yaitu manusia kafir. Wa ulaika hum waqudun nar, dan mereka itulah yang menjadi waqudun nar. Artinya ma yuqadu bihi, artinya sesuatu yang dibakar api neraka dengannya. Alat. Jadi alat bakar di hari kiamat di neraka Allah Subhanahu wa taala adalah orang kafir. Jadi kayu bakarnya. Di ayat yang lain Allah katakan wattaqun naral lati waquduhan nasu wal hijarah, yang menjadi kawan orang kafir di hari kiamat di neraka Allah, yang menjadi alat bakar neraka ya dua itu. Yang pertama manusia yang kafir, yang kedua wal hijarah, batu. Di dunia nggak mungkin kita nyalain batu, nggak mungkin hidup. Tapi di hari kiamat karena saking panasnya api neraka, batu bisa jadi alat bakar. Batu yang kita lihat sekarang nggak mungkin dibakar,
Mungkin bisa dijadikan alat bakar kecuali batu bara ya. Batu bara lain. Ini batu yang mungkin dijadikan alat bakar. Nanti di hari kiamat dia menjadi alat bakar, yaitu batu bersama manusia dari golongan orang kafir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.